Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anini Oktaviani dengan NIM 2102965 akan menjelaskan tutorial proyeksi vektor terhadap vektor lainnya di R2. Untuk kasusnya, tentukan proyeksi vektor OA terhadap vektor AB jika diketahui titik A negatif 2, negatif 1, titik B 4,2, dan titik O 1,3. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi GeoGebra Classic atau website GeoGebra itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra Classic. Langkah yang pertama, kita ketikkan titik-titik yang telah diketahui pada soal pada menu input di sini atau tanda tambah. Di sini saya klik input, lalu kita ketikkan titik A sama dengan buka kurung negatif 2, negatif 1, titik B sama dengan buka kurung 4,2, dan titik O sama dengan buka kurung 1,3. Nah, setelah kita ketikkan titik-titik A, B, dan O, maka pada koordinat kartesius atau layar GeoGebra tampak bahwa ada titik A, titik B, dan titik O. Nah, selanjutnya kita buat vektor OA dan vektor AB. Nah, untuk yang pertama vektor OA, kita buka pada menu line, lalu kita klik pada bagian vektor, lalu kita tarik garis dari titik O ke titik A. Nah, maka akan muncul vektor OA dengan nama vektor U, yaitu sama dengan min 3, min 4, atau bisa juga kita sebut min 3i dikurang 4j. Lalu kita buat vektor AB dengan cara yang sama. Kita buka pada menu line, kita pilih vektor, kita tarik garis dari titik A ke titik B. Maka muncul vektor AB dengan nama vektor V. Itu sama dengan 63 atau 6i tambah 3j. Baik, saya Nabila Adriani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi mengenai proyeksi suatu vektor terhadap vektor lainnya di R2 pada GeoGebra. Sekarang kita akan membuat garis tegak lurus dari titik O ini ke garis AB. Caranya, kita ambil menu perpendicular line, lalu kita klik titik O ini dan vektor AB. Nah, sehingga di sini tampak sebuah garis tegak lurus ya terhadap vektor AB, di mana garis tegak lurus ini bernama garis F. Garis F. Lalu garis tegak lurus ini itu berpotongan dengan vektor AB ini pada sebuah titik. Nah, untuk memperjelas titik perpotongannya ini, itu kita ambil menu point, lalu kita klik pada perpotongan kedua garis tadi. Nah, sehingga di sini kita memiliki sebuah titik, yaitu titik C. Selanjutnya kita akan membuat sebuah vektor dari titik A ke titik C ini. Kita klik menu vektor, lalu kita klik titik A dan titik C, sehingga terbentuklah sebuah vektor, yaitu vektor AC. Sebelumnya kita pindahkan terlebih dahulu nama vektor AC ini dengan cara klik move, lalu kita pindahkan nama vektornya ke tempat yang kosong agar kita lebih leluasa dalam melihat nama vektor AC ini. Selanjutnya, vektor
AC ini itu merupakan proyeksi vektor OA terhadap vektor AB. Nah, sehingga proyeksi vektor OA terhadap vektor AB itu sama dengan vektor AC, yaitu 4I tambah 2J. Nah, di sini bisa kita lihat hasil proyeksinya ya. Selanjutnya, untuk menentukan proyeksi skalar vektor OA terhadap vektor AB ini, itu akan sama dengan panjang dari vektor AC itu sendiri. Caranya, kita klik menu distance or length, lalu kita klik dari titik A ke titik C ini, agar kita bisa mengetahui panjang dari vektor AC itu sendiri. Nah, setelah kita klik dari titik A ke titik C tadi, itu dihasilkan bahwa panjang dari vektor AC itu sendiri adalah 4,47. Untuk memperjelas gambar pada GeoGebra ini, itu kita pindahkan tulisan panjang vektor AC ini dengan cara klik menu Move, lalu kita pindahkan ini. Nah, sehingga panjang vektor AC ini atau proyeksi skalar dari vektor OA terhadap vektor AB itu sama dengan 4,47. Nah, sekian penjelasan dari saya. Itu tadi penjelasan mengenai proyeksi suatu vektor terhadap vektor lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Anissa Umul Khairi akan melanjutkan presentasi mengenai proyeksi vektor terhadap vektor lainnya di R3. Terdapat dua buah vektor, yaitu vektor A 3I dikurang 2J ditambah K, dan vektor B I dikurang 3J ditambah 5K. Maka tentukanlah yang pertama adalah proyeksi skalar A terhadap B, yang kedua proyeksi vektor A terhadap B, dan yang ketiga adalah sudut yang dibentuk dari hasil proyeksi vektor A terhadap vektor B. Yang pertama, langkahnya adalah kita buka dulu aplikasi GeoGebra. Jika tidak memiliki aplikasi, maka bisa menggunakan website GeoGebra. Selanjutnya klik yang bagian atas, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kemudian muncul kita klik Start Calculator. Itu setelah muncul Start Calculator, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita harus mengubah terlebih dahulu ke tampilan 3 dimensi karena kita akan membuat proyeksi vektor di ruang yang berdimensi 3. Caranya, klik graphing ini, kemudian muncul panah ke bawah, kemudian klik 3D Calculator. Nah, setelah itu sudah muncullah tampilan 3D Calculator. Kemudian, tadi terdapat pada soal bahwasannya A itu adalah vektornya 3I dikurang 2J ditambah K, dan B adalah I dikurang 3J ditambah 5K. Nah, langkah yang kita lakukan, yang pertama adalah kita misalkan titik A itu adalah sebuah titik di ruang berdimensi 3, yaitu 3 dikurang 3 min 2 dan juga 1. Kemudian titik B itu adalah 1, negatif 3, dan 5. Kemudian kita misalkan juga sebuah titik di mana di sini adalah titik O. Nah, titik O itu adalah berada di 0,0,0. Kemudian setelah itu kita buatkan sebuah vektor U, di mana vektor U ini kita buat sebuah vektor U. Vektor U adalah vektor membentuk dari titik A. Nah, seperti itu, kemudian kita enterkan. Nah, di sini adalah U adalah merupakan vektor dari titik A.
Selanjutnya, lakukan hal yang sama juga terhadap titik B. Klik, inputkan vektor, kemudian B, kemudian enter. Nah, di sini adalah V merupakan vektor yang dibentuk dari titik B. Selanjutnya, setelah selesai, buatlah garis F, misalkan garisnya F yang melalui titik O dan titik B. Jadi kita buatkan yang itu garis, yaitu line, garis yang melalui titik O dan titik B. Nah, sudah terlihat seperti gambar ini. Kemudian kita buatkan garis G, yaitu garis yang tegak lurus terhadap garis F dan dari titik A. Itulah, jadi kalau garisnya tegak lurus, berarti kalau dalam GeoGebra itu kita bikin perpendicular line, titik A, kita tarik tadi garisnya dari titik A terhadap garis F. Kemudian kita enterkan. Kemudian buatlah titik potong antara garis F dan garis G. Caranya bisa seperti ini, yaitu intersect. Intersect ini adalah perpotongan garis antara F garis G dan juga garis F. Nah, yaitu perpotongan garis G dan garis F, yaitu pada titik C. Baik, selanjutnya saya Afif Ar-Rahman akan melanjutkan bagaimana cara membuat membuat proyeksi vektor terhadap vektor lain pada R3 menggunakan GeoGebra. Nah, kita tepatnya pada langkah ke intersect, yaitu titik perpotongan titik antara garis F dan G, di mana garis F itu adalah garis O, garis yang melalui titik O dan B, lalu garis G adalah garis yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap garis F sehingga memotong di suatu titik yang kita beri nama sini titik C. Selanjutnya kita hide garis F dan garis G sehingga berbentuk ini. Lalu kita buat segmen garis antara garis dari titik A ke titik C dengan kita inputkan segmen. Nah, segmen lalu poin A. Poin A kita masukkan lalu poin C sehingga terbentuklah garis atau garis lah yang melalui titik A antara garis A dan C. Selanjutnya kita tentukan proyeksi vektor terhadap vektor U terhadap vektor V, mana vektor U itu OA terhadap vektor V itu OB. Maka proyeksinya itu adalah O ke C dengan cara kita inputkan vektor lalu start point end point. Start pointnya kita mulai dari O, end pointnya kita mulai dari C. Nah, lalu kita enter, maka diperolehlah proyeksi vektor U terhadap vektor V, di mana dinamakan vektor W yaitu 0,4i dikurang 1,2j ditambah 2k. Nah, selanjutnya yaitu kita cara menentukan proyeksi skalar dari vektor U terhadap vektor V dengan cara kita tentukan itu skalar, berarti tidak ada vektor, dari itu kita cari panjang dari O ke C dengan cara kita klik tools, lalu kita ambil pada measure yaitu distance or length, lalu kita klik O ke C. Nah, sehingga diperoleh vektor skalar, maksudnya proyeksi skalar vektor U terhadap vektor V yaitu 2,37. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana atau sudut, masing-masing sudut pada
segitiga OAC, yaitu sudut O, sudut A, dan sudut C. Dengan cara kita klik Tools, lalu pada Measure kita klik Angle. Lalu pertama kita harus kita tentukan aja dulu titik A dengan cara klik O, boleh mulai dari C, lalu klik titik A, lalu titik C. Nah, diperolehlah titik sudut A itu 39,23 derajat, lalu dinamakan sudut alfa. Selanjutnya itu kita tentukan sudut C yang mana kita sudah ketahui tadi tegak lurus. Berarti harus pada sudut C ini kita harus bernilai 90 derajat. Lalu kita klik Angle, lakukan yang sama pada sudut A, yaitu kita klik A, mungkin boleh dari O, lalu kita klik C, baru kita klik O. Nah, benar, ternyata sudut yang dibentuk pada titik C itu adalah sudut 90 derajat. Kemudian kita akan tentukan titik O lagi. Kita klik Tools, lalu Angle, lalu kita klik mulai mungkin dari O atau mungkin mulai dari C atau nilai dari A. Kita mulai dari C, lalu kita klik O, baru kita klik A. Maka diperolehlah sudut pada titik O, yaitu kita beri nama gamma sama dengan 50,77 derajat. Nah, beginilah bentukannya hasil dari proyeksi vektor terhadap vektor lain. Nah, di sini kita namakan vektor U terhadap vektor V. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator.